Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, nggak karu-karuan ya. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Linknya saja bagi yang berkenan, yang di share ya. Kemudian dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diajabai, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita ya. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita mengalahkan Yesus ya. Mengalahkan Yesus. Menyulap kata mengubah makna. Menyulap kata mengubah makna. Mazmur 4:5-7 dan Ibrani 1:8 ya. Ini seri yang ke-12 ya. Kemarin sudah aku jelaskan ya, sudah aku nukilkan ini Ibrani ya, dan sudah aku jelaskan satu perikop penuh ya. Ini kan sudah aku jelaskan satu perikop penuh. Begitu juga Mazmur 4:5-7 sudah aku jelaskan satu perikop penuh. Yang di Mazmur itu tajuknya nyanyian pada waktu pernikahan raja. Jadi itu sebuah lagu yang dibawakan dalam pernikahan raja ya. Dan aku sudah ingatkan bahwa raja juga itu nanti dapat gelar Allah, tapi bukan Allah yang sejati ya. Itu biasa dalam kerangka berpikir Israel ya. Mereka tahu mana Allah yang sejati, mana yang gelar gitu ya. Dan di situ terjadilah pujian terhadap sang raja ya, karena rajanya baik, rajanya sayang kepada rakyatnya gitu. Kalau zolim ya tidak mungkin ya.
Jadi itu sebetulnya pemujian, pujian. Begitu juga di Ibrani ya, di Ibrani ini. Itu juga pujian terhadap anak Allah ya, bahwa dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Yaitu pujian. Ya, sama dengan di Mazmur 45 ya. Raja itu lebih ya, dimanapun memang raja kalau dia baik ya lebih hebat, lebih ditinggikan daripada rakyatnya. Seperti di sini anak Allah lebih ditinggikan daripada malaikat-malaikatnya. Sudah jelas loh ya. Di situ sama LAI dikasih perikop anak Allah. Jadi bukan Allah. Kalau anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, itu artinya anak Allah sama dengan malaikat. Coba otaknya dipakai sebentar, ya. Otaknya dipasang sebentar. Ini kan compare ini, ya, compare. Kalau anak Allah itu di-compare sama malaikat-malaikat, ya. Berarti ini harus dalam posisi yang sama. Nggak mungkin kalau nggak sama di-compare. Kamu nggak mungkin membandingkan sepeda motor 100 cc dengan yang 300 cc. Enggak. Itu orang bodoh ya gitu. Ketika malaikat-malaikat itu jelas hamba, berarti anak Allah itu juga hamba. Nggak mungkin dia Allah. Itu loh. Sama dengan raja. Sama dengan rakyat. Ini di-compare. Ini sama-sama hamba juga. Cuman raja yang bagus, yang sayang kepada rakyatnya, dia mempunyai nilai lebih tinggi. Sama seperti ini. Meskipun sama-sama malaikat, tapi anak Allah itu lebih tinggi. Itu loh. Gak mungkin mau Allah kok di-compare sama malaikat. Gak mungkin. Yang mungkin itu anak Allah, bukan Allah. Sebetulnya dari situ sudah bisa gampang dimengerti ya, kalau otaknya mau dibuka sedikit. Tapi kalau dogmanya masih tetap dikelonin ya nggak bisa. Ya. Ini di-compare. Kan sudah gue bilang ini ada komparasi raja ya dengan rakyatnya, dan raja itu bagus, lebih mulia karena dia sayang kepada rakyatnya. Di sini anak Allah di-compare dengan malaikat-malaikat. Sama-sama hamba. Kalau nggak sama mana bisa mau di-compare gitu. Dan sudah jelas disebut anak Allah bukan Allah. Oke, sekarang akan aku lanjutkan ke bagian yang krusial, yaitu mengubah kata, menyulap makna. Apakah ini akan menjadi ending dari segala penyelidikan kita tentang kitab Ibrani yang diragukan itu? Nggak tahu nih siapa penulisnya ya. Harusnya waktu kanon dulu kan ya dibicarakan siapa sih yang nulis ini. Artinya sebetulnya kita nggak usah capek-capek meneliti ada tindakan eisegese, yaitu menyulap kata, mengubah makna, yang kita sebut dengan tahrif teks, bukan hanya tafsir, tahrif teks. Yang sudah gue jelaskan, tahrif itu ada dua, ada tahrif teks, ada tahrif tafsir. Ini langsung teksnya yang dirusak. Kesini kita. Diksi mana yang disulap sehingga mengubah makna narasinya. Tuh. Ya. Sebetulnya kalau kita mau lihat ke sini, kita nggak usah capek-capek ke sini, karena sudah jelas bermasalah Ibrani. Ya mungkin teman-teman Kristen perlu mengadakan konsili bagaimana mensikapi Ibrani ini. Apakah dipertahankan ataukah dikeluarkan dari kitab yang suci ini. Ya. Perlu itu, karena kan nggak jelas ini yang nulis siapa. Terus dulu ceritanya gimana kok bisa nyelonong masuk? Gitu. Paulus bukan. Siapa?
Karena Paulus tidak pernah menjadikan Yesus itu Allah, atau Paulus nggak pernah mengalahkan Yesus. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke sini, ya, yang menjadi inti dari segala diskusi kita sampai ke seri yang ke-12, aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya, ya. Sebagai bentuk apresiasiku, ya, untuk kalian, maka aku bacakan komen yang masuk dari unggahan yang kemarin, ya, kepala atau leher. Itu juga kan gampang untuk mendeteksinya, ya. Mana ada kepala kok dipenggal. Tapi kalau otaknya otak goblok, ya dikasih tahu masih saja membantah. Ciri bebal itu lebih goblok, lebih bodoh loh, ya. Derajatnya di bawah goblok, di bawah bodoh itu bebal. Sudah tahu aksiomatis itu masih dia bantah, itu kebenaran aksiomatis masih dia bantah dengan mencari cara. Ya itu bebal itu. Keledai aja lebih pintar daripada itu. Ya. Jadi seharusnya kebenaran aksiomatis itu nggak usah diimani, tapi diakui dulu saja sebagai itu kebenaran. Ya sudah, selesai. Karena kita memang tidak bicara iman di sini, bicara akademis. Sudah dijelaskan begitu jelas masih dibantah, itu bebal itu. Sudah nggak, sebetulnya sudah nggak layak masuk dalam diskusi-diskusi akademis. Sudah imani aja yang mau kamu imani. Ya. Dimanapun kalau penggal itu ya leher, bukan kepala. Ya, sudah aku jelaskan sejelas-jelasnya sampai 1 jam lebih itu kemarin. Oke, sekarang aku baca komen yang masuk dari kalian. Dan mohon dipersori ya, tadi malam itu sepertinya ada gangguan teknis, aku juga nggak tahu, tapi alhamdulillah setelah beberapa saat akhirnya bisa normal kembali, ya, bisa di setel. Karena ketika gue nyetel juga kok hitam aja nih gitu, ya. Oke, dari Semarang Dian Yuda, oke, hadir ngaji Gus, oke, terima kasih. Dari Kerinci Jambi ada Kang Irfan Al-Akbar, terima kasih, salam Isra semuanya. Dari Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam Ubaru dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis. Dari Gispati, ya, Gispati yang ada di Palu, ya, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Dilanjutkan di Taku-Taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongkong nyimak Gus Beti, sehat selalu dan salam Isra. Oke, matur thank you untuk di Taku-Taku dan salam Isra juga, dan sangat terima kasih atas 3 merah hatinya. Untuk saudaraku Kang Mas Arlison Ginting, ya, Bapak dosen kita, ya, yang kita akan tunggu-tunggu kabar gembiranya, maybe sometime bisa jadi rektor, ya. Kita harus ikut gembira atas kemajuan saudara kita yang diperolehnya dalam sebuah pencapaian, ya. Kalau sekarang kan masih dosen, ya, si Li Ginting, ya. Ikut menyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen kita, begitu kemarin aku menjelaskan, ya. Dan terima kasih atas kehadirannya kembali, terima kasih atas 2 merah hatinya. Gitu. Enak kan diskusi gini, gitu. Gue nggak paksa untuk Pak dosen kita mengikuti gue, tapi setidaknya sebagai kebenaran akademis itu harus diakui, gitu loh. Kalau mau diimani bahwa yang dipenggal itu kepala, ya terserah saja. Gitu. Karena sulit, dipaksakan dalam bentuk apapun sulit. Yang namanya dipenggal itu mesti leher. Gitu loh. Ya. Oke, kita lanjutkan ke
Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Rio Anwar Kusuma. Kita lanjutkan ke Kang Mas Alip Matur Nuhun, super Skalski, keren. Always kopi pahit biar lainnya manis. Salam Isra untuk semua viewer channel iki. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Alip yang punya Depok ya. Salam Isra juga untukmu. Kemudian ada Kang Mas bersaudara Gupron Wibisono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalimu Kendal hadir. Semoga GM dan keluarga diberi umur panjang dan barokah. Amin. Terima kasih atas doanya Kang Mas. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atasmu dan keluarga. Kita lanjutkan, ada Kang Sahran Gipari. Menyimak salah satu jam tayang, udara malam sejuk dibanding siang hari. Oke, terima kasih dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kita lanjutkan ke Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang dinyimak Gus. Semoga sehat selalu dan salam Isra untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan salam Isra juga. Waalaikumsalam untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Ini ada Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Hal tersebut sudah Ayas praktekkan langsung di lapangan Gus. Kebetulan ada tukang potong rumput. Dan saya tanya ke dia. Cak, nek mbeleh wedhus iku sing pas nang dase apa gulune? Cak, kalau menyembelih wedhus itu apa ya? Kambing itu yang pas di lehernya apa di kepalanya? Jawabannya, yo gulune. Nek ndase iku lele, ditutuk ndase cekne mate. Ya di lehernya, itu nggak bisa diartikan ya. Yo gulune gitu kan, tapi itu nggak bisa diartikan. Ya di leher gitu maksudnya ya. Nek ndase kalau di kepalanya itu lele, maksudnya membunuh lele ya. Ditutuk, dipukul ndase supaya mati gitu. Jadi tukang arit aja semat. Iya, karena tukang arit itu mencintai kebenaran, dia berbicara berdasarkan fakta lapangan ya, bahwa disembelih itu ya gulune ya leher, bukan kepalanya. Oke, terima kasih untuk Kang Wahyu Junadi dan salam Isra untuk semuanya. Oke, Kang Juwanto Anto ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cirebon hadir, salam Isra. Oke, salam Isra, matur thank you untuk Kang Juwanto yang punya Cirebon dan terima kasih untuk merah hatinya ya. Kita lanjutkan freedom. Bible secara akademis hanyalah disertasi atau tesis. Menurut data Bible fisik kuno yang saya punya, Bible bahasa Jawa cetakan Amsterdam 1940 tertulis Injil suci miturut saka panganggite Matius, Markus, Lukas, Yohanan. Itu ada diksi panganggit itu, anggit itu dikira menurut perkiraan. Jadi Injilnya masih levelnya perkiraan gitu loh ya. Ya. Itu tahun 1940. Kemudian Bible cetakan LAI 1969 dan 1960 tertulis Kitab Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Betul ya. Jadi penganggit itu bisa diterjemahkan juga karangan, anggitan. Mbok anggit kamu kira perkiraan. Mbok anggit aku iki sugih piye? Mbok anggit aku iki duwe omah piye? Kamu kira aku ini kaya? Kamu kira aku ini punya rumah? Gitu. Anggit itu kira. Ya, maka kalau dalam edisi Indonesianya disebut itu karangan. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas itu data gue ada ya, sudah pernah gue tunjukkan ya. Itu semua dulu tertulis Injil karangan, Injil karangan, Injil karangan gitu.
Setelah lama kemudian dibuang karangannya. Jadi menjadi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dulu itu ada karangannya. Itulah perlunya kita tahu sejarah, dan apalagi kita punya data seperti si Freedom ini, dia punya data. Ya, punya data fisik. Jadi dia enak ngomong. Kalau kita nggak punya data fisik, biasanya kita cuma sejarah doang. Ya. Jadi dulu disebut karangan Injil itu. Maka sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kahar. Pak Kahar itu aku curiga jangan-jangan itu bapaknya dari Maharani Kahar. Tahun 80-an Maharani Kahar itu, karena di Batu sini banyak penyanyi. Ya. Anak-anak Batu sini banyak yang sukses dari penyanyi, ada yang pop, ada yang jazz ya. Sini banyak seniman, lukis juga banyak anak-anak sini yang jago lukis ya. Dulu kan tahun 80 ada penyanyi namanya Maharani Kahar. Desember Kelabu nggak salah. Saat itu Desember Kelabu, ya. Na 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 na. Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Itu yang nyanyikan Maharani Kahar. Gue curiga, jangan-jangan itu putrinya Bapak Kahar. Cuman kan tuh lama gue, ganteng-gantengnya gue itu tahun 80-an. Maharani Kahar. Nah, Pak Kahar itu dosen Institut Injili Indonesia. Kalau dia mengatakan bahwa jangan Injil yang di kanon itu dibandingkan dengan Al-Quran. Tapi harus dibandingkan dengan hadis karena itu levelnya hadis Yesus. Itu lebih tepat, meskipun tepat dalam tanda kutip. Lumayan lah gitu, daripada dianggap kitab suci. Karena apa? Kalau kita pakai aturan yang benar, nanti hadis itu juga dia ada proses eliminasi. Hadis sahih, hadis doib, makanya hadis itu relatif. Ya, tapi setidaknya keberanian Pak Kahar itu patut kita acungin jempol. Teman-teman yang baru masuk ke sini bisa lihat, ketik Subandi T. Sukoco, kitab suci level hadis atau apa gitu, nanti biar dibantu Rini Satriani itu ya. Itu pengakuan beliau waktu diundang Arimatea sebagai narasumber. Ya. Jadi tepat sekali kalau dulu disebut mit panganggite, miturut soko panganggite. Menurut dari sakwasangkanya Matius, Markus, Lukas, Yohanan gitu. Setelah diindonesiakan, kitab Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Berikutnya karangannya hilang seperti yang kita tahu sekarang. Injil Matius, Injil Markus. Dulu Injil karangan Matius. Jadi itu karangan loh. Itu loh. Tapi karangan bukan yang ngarang pada suatu hari, nggak begitu. Dia menyusunnya berdasarkan informasi yang dia terima dari berita-berita yang berkembang di seantero Israel. Gitu loh. Jadi anggap saja Matius, Markus, Lukas itu wartawan gitu loh. Makanya kan pelaporan-pelaporan mereka itu sering juga saling kontradiksi, yang disebut adalah korespondennya bermasalah, bukan koherensinya ya, korespondennya bermasalah. Gitu. Ya. Jelas sekali karangan bukanlah firman Tuhan. Jelas sekali karangan bukanlah hadis, tapi masih mending lah kalau kita bilang hadis ya, meskipun di dalam tanda kutip. Pendeta Kahar mengatakan hadis pun sebetulnya, ini yang gue bilang tadi, tertolak karena tidak ada sanad. Ceritanya si Matius misalkan cerita tentang kelahiran Yesus ini dari siapa sampai nanti ke Yesus. Itu maksudnya sanad ya. Pertanyaannya, kenapa kitab Injil karangan dalam cetakan tahun 2000 bisa hilang dan tidak dicantumkan? Karangannya itu sudah dihilangkan. Shalom Tuhan Guru, sehat selalu dan diberi kemudahan dalam dakwah. Amin, amin, amin. Ya, itu yang disampaikan oleh Freedom. Freedom, kamu punya Injil tahun 40 ya. Dari malam aku sampai jam berapa ya? Jam 11 nggak salah itu ngobrol sama teman via Zoom ya. Ya kan teman-teman banyak, jadi ngobrol kita. Coba kamu cari Injil, ya ini untuk Freedom atau untuk semuanya lah.
Coba kamu cari Injil tahun 30. Karena informasi yang aku terima, Injil tahun 30 itu terjemahannya belum muncul alif lam lam ha. Masih YHWH. Itu diterbitkan oleh satu lembaga, namanya apa itu? Namanya Belanda. Ya. Itu tahun 30. Itu masih YHWH, Yehova. Belum ada diksi alif lam lam ha. Tahun 30. Coba kalau ada kamu cari ya. Tetapi ya setelah aku teliti tahun sebelum itu ya, jauh ke belakang, karena itu kan versi Belanda, nanti ada versi Portugis. Bagaimana yang di Leidsker, bagaimana yang di Brouwers, yang Klinker sudah agak kesinian. Muncul belum kata Allah itu. Sebagai diksi, itu kan proper name, muncul nggak? Itu menarik untuk kita kaji. Ya, karena nanti ada yang perspektifnya Porto, ada yang perspektifnya Belanda. Yang tahun 30 yang gue bilang tadi itu Belanda, dan itu LAI belum ada, orang Indonesia yang aja belum ada. Indonesia kan tahun 45. Itu Injilnya tahun 30. Berapa tahun kemudian? 15 tahun kemudian baru ada Indonesia. Nggak tahu LAI itu tahun berapa didirikan. Dari situ nanti kita bisa mengelacak bahwa alif lam lam ha itu diambil dari Islam gitu loh. Cuma nanti ketika menjelaskan yang terjemahan dalam otoritas Portugis itu agak sulit. Karena di sana muncul seorang sastrawan, Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Kan gue sudah bilang, Injil atau Bible lah ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Belum Indonesia. Tahun 16-an itu belum Indonesia. Masih jauh, Indonesia sudah 19-an kan. Bahasa Melayu, belum bahasa Indonesia. Banyak dipengaruhi bahasa Arab gitu loh. Ya. Oke, itu untuk freedom juga untuk semuanya lah ya. Kalau kalian punya Injil yang tahun 1930, coba dicek. Karena tadi malam kita diskusikan di situ belum muncul ya nama alif lam lam ha itu. Oke. Kemudian Kang Rasmi Nasman. Bismillah, makassar hadir Tuan Guru mengenai kisah kematian 3 nabi yang diceritakan dalam kisah Israiliyat, yaitu kematian Isa, Yahya, dan Zakaria. Yang secara mengenaskan saya pribadi menolak, Gus. Referensi saya nggak mungkin para nabi Allah mau diperlakukan secara demikian, mengingat nabi-nabi terdahulu seperti Ibrahim, Daud, Musa, Yusuf, Isa, bahkan Rasulullah pun selalu diselamatkan oleh Allah dari segala bahaya yang akan menimpanya. Toh termasuk Yahya di mana disambut gembira ketika lahir, hidup, bahkan nanti hari kebangkitannya. Jadi sungguh tidak logis kalau Allah memilih manusia, pilihan lantas akan dihinakan oleh manusia itu sendiri. Salam Isra. Oke, mantap uraiannya, dan salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Memang tidak mungkin. Seperti kita kan sudah bahas, satu nada 3 suara. Nadanya satu, do, tapi ada yang do tinggi, ada yang do rendah. Ada yang Israel, yang notabene Yahudi, nanti ada Kristen, ada Islam. Ketika membicarakan penyaliban Yesus itu begitu. Satu nada 3 suara. Ya, Yesus disalib, tapi nadanya beda-beda. Ya, itu kan maunya Yahudi, mau direndahkan ke titik 0. Diangkat sama Kristen sampai setinggi-tingginya jadi Allah. Datang Islam tidak mau. Karena Islam memposisikan Yesus seperti posisinya yang sebenarnya. Dia tidak boleh diangkat setinggi-tingginya sampai menjadi Allah. Dia juga tidak bisa direndahkan seperti apa maunya Yahudi. Dia pada posisi adalah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus respect kepadanya. Begitu. Sama, nggak mungkin ada nabi kok disalib seperti itu, diludahi, tempeleng, orang mungkin. Oke, kita lanjut ke soleha kita hari ini, Demak Adirogus. Oke. Kulo ajeng tanglet tapi oot, takon apa enek kowe nduk.
Di dalam keimanan Yahudi antara nanti ada Mesias yang akan datang namanya Daud ben titik-titik. Ben ngono ya ben ngene, bensin. Yang belum tahu misal Daud ben Zakaria atau apalah. Nah, sebelum kedatangan Mesias, Nabi Elia harus datang dan memperkenalkan Mesias ini. Oke, ini yang dikatakan Billy seorang Yudaism. Dan ini juga akan menjawab pertanyaan Mas Oski tentang Nabi yang akan datang. Yahudi bersikeras Ulangan 3:4 tentang Nabi yang akan datang, ya, harus dari keturunan Yakob, dan perjanjian itu dengan keturunan Yakob. Suwun Gus. Apa ini sih mbok takokno? Lah kamu nggak tanya gitu loh, Nduk. Takon apa gue? Gini aja lah ya, intinya itu tertera nggak dalam kitab suci. Kalau tertera nanti ya kita kaji bareng gitu ya. Nggak tahu gue apa yang ditanyakan, dia hanya menyampaikan aja sih mungkin ya. Oke, kita lanjut. Soleha kita Rahani Junaidi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki Beben, Gus, Oten bilang leher yang ada kepalanya. Rasional. Leher yang ada kepalanya, atau kepala yang ada lehernya. Kita lanjutkan. Kang Sahran Gipari 2 hari yang lalu juga pas awal videonya belum muter juga. Oh begitu ya. Kang Mas Aljus number 1. Oke, matur nuwun. Sudah aku baca semua dan sekarang kita masuk ke tajuk kajian kita. Ya. Coba lihat anumu. Hard copy-mu ya. Hard copy. Kita akan ke sini. Ya. Aku bacakan ya. Jadi aku bacakan yang di ayat bawah. Karena ada 2 ayat ini yang di copy paste, itu ada 2 ayat. Mazmur 4, 5, 6 dan 7 itu di copy paste menjadi Ibrani 1:8 dan 1:9. Yang paling belakang ya. Maka kita mulai dari Mazmur 4, 5, 8 ya. Ini kan yang dikopikan Mazmur 4, 5, 7 sampai 8. Di sini menjadi Ibrani 1, 8 sampai 9. Ngerti ya? Jangan sampai nggak ngerti. Jewer kupingmu kok nek goblok. Ya. Aku mulai dari yang belakang dulu, yang Mazmur 4, 5, 8. Ya. Kamu buka, makanya kamu harus punya gini ya. Begini kalimatnya. Ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda-tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ya, itu orinya seperti itu. Kita lihat copy pastenya di ayat yang ke-9 dari Ibrani, ya. Aku bacakan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Persis 100%. Ya. Jadi Mazmur ya 4, 5. Mazmur 4, 5, 8 itu persis sama dengan Ibrani 1, 9. Persis ini. Ya harusnya mengcopy paste begini. Nggak ada yang dirubah. Seperti gue tunjukin di seri keberapa itu ya, denganlah orang Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu Markus 12, 29. Itu persis tidak merubah apapun yang ada di kitab Ulangan 6:4. Coba kita lihat, nanti takut salah. Ulangan 6:4.
Betul ya. Dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan sudah aku jelaskan kemarin. Bisa di berapa itu. Persis. Yang ya copy paste seharusnya begini tanpa ada merubah. Maka itulah ya, dalam catatan LAI dia menjadi catatan kaki. Nih. Artinya Mazmur 2 ayat ini di copy paste oleh Ibrani 2 ayat ini. Ayat yang terakhir dari yang kedua itu nggak ada masalah. Mazmur 458 di copy paste, dinukil dengan tepat oleh si penulisnya, nggak tahu siapa, dari negeri antah berantah sana, mengatakan suratnya sebagai Ibrani, persis dengan yang tertuang di 19. Kamu baca ini. Graito, sini. Kalau gue tulis di sini nanti repot. Nih ya. Bentar. Ini dia. Nih ya, nah itu ya, 458. Engkau mencintai keadilan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, di copy ke Ibrani 19. Persis, nggak ada rubah sedikit pun. Aku mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Harusnya begitu. Menukil tuh begitu, jangan dirubah. Yang punya yang aslinya marah nanti kalau dirubah. Persis kan? Coba aku turunkan lagi. Ini. Lihat itu. Persis kan? Satu kata pun nggak ada yang berubah. Ya? Satu kata pun nggak ada yang berubah. Oke. Di situ belum terjadi masalah. Ya. Kemudian ayat yang 457 dan Ibrani 1:8. Perhatikan ini. Nih. 457. Tahtamu kepunyaan Allah. Perhatikan, aku cetak tebal ya. Nanti yang tercetak tipis itu tidak ada masalah, dinukil secara tepat. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Perhatikan, tahtamu kepunyaan Allah, ya. Itu di Mazmur, ya, yang aku cetak tebal. Bagaimana cara menukilnya si Ibrani ini? Dinukil seperti ini. Nah, menjadi, tetapi tentang anak ia berkata, itu tidak masalah ya. Berikutnya, dinukil menjadi tahtamu ya Allah. Dan itu aku kasih warna apa, black bold ya tuh. Kemudian yang tetap untuk seterusnya itu sama persis, nggak ada perubahan. Yang berubah itu adalah yang hitam itu, dinukil menjadi tahtamu ya Allah. Padahal aslinya tahtamu kepunyaan Allah. Disitulah terjadinya menyulap kata, mengubah makna yang gue bilang terjadi eisegese atau terjadi tahrif yang langsung, bukan hanya tafsirnya tapi teksnya yang dirusak. Dah tuh, kembalikan normal. Kita kasih komparasi. Ya. Jadi ketara sekali ini, dipaksakan. Ya. Di Mazmur 457 ya, yang aku kasih bold tadi ya. Aslinya begini, tahtamu kepunyaan Allah. Nih, lihat ini. Aku tulis gede-gede semua supaya kamu mengerti ya. Ya. Tahtamu
kepunyaan Allah. Ini aslinya. Ini aslinya. Mazmur tuh masih nampak di sini tuh. 457. Ini. Sekarang ini kan dinukil di Ibrani 18. Ibrani 18 dinukil menjadi tahtamu ya Allah. Tahtamu ya Allah. Di mana dia menyulap kata? Di mana si penulis Ibrani menyulap kata, mengubah makna? Kejahatan akademisnya di mana? Karena kalau katanya disulap, maknanya berubah. Sama nggak? Tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah. Karena kalau tahtamu ya Allah, maka mu ini dia akan menjadi Allah. Padahal aslinya nggak begini. Aslinya adalah tahtamu kepunyaan Allah. Bukan tahtamu ya Allah. Kalau tahtamu ya Allah, maka mu otomatis akan menjadi Allah. Kalau mu-nya itu merujuk kepada Yesus, maka Yesus itu dipersepsikan menjadi Allah. Inilah yang gue sebut mengalahkan Yesus. Menyulap kata, mengubah makna. Kata mana yang disulap? Kata kepunyaan ini. Hilang dia. Di sini kagak ada. Di sini ditambahi ya ini. Inilah yang dibilang tahrif teks. Jadi teksnya langsung dirusak. Kalau syahadat Shema itu kan enggak. Ehadnya masih tetap. Shema o Israel Yahweh Adonai Elah Elohenu Adonai Echad. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Begitu juga berikutnya Esa. Cuman mereka melakukan tahrif tafsir, di mana tunggal itu menjadi bukan tunggal lagi, tritunggal, di mana satu bukan lagi satu menjadi kesatuan. Tapi teksnya masih tetap. Kalau di sini sudah lebih jahat lagi. Ini tahrif bukan sekedar tahrif tafsir karena teksnya berubah, tapi teksnya itu sudah dirusak. Coba. Jadi kepunyaan ini dihilangkan, nggak ada di sini. Dimunculkan iya. Kalau ini kan masih tetap tahtamu, tahtamu. Ini mu. Allah, Allah. Di sisi ini yang harusnya ada diksi kepunyaan, berikutnya dihilangkan ditambah iya. Maka kalau gini, kan gue bilang kemarin, kalau itu harus dipahami seperti ini, maka mau tidak mau, Yesus ya otomatis menjadi Allah. Karena tahtamu ya Allah. Maka Yesus Anda mau nggak mau, suka nggak suka, kalau hanya begini saja, tidak diteliti lebih lanjut, maka Yesus menjadi Allah. Tapi setelah kita adakan penelitian, ya ternyata ini ada sebuah kejahatan akademis, menyulap kata, mengubah makna. Menyulap kata kepunyaan menjadi iya, kemudian maknanya otomatis berubah. Kalau di sini tahtamu kepunyaan Allah, munya itu tidak serta-merta Allah. Tapi kalau di sini tahtamu kepunyaannya dihilangi menjadi tahtamu ya Allah, maka munya akan menjadi Allah. Jelas? Ini menyulap kata, mengubah makna ini, mengalahkan Yesus. Karena saking kebeletnya, sudah nggak tahan, pingin mengalahkan Yesus. Bagaimana caranya?
bumerang ayat Ibrani ini. Kalau itu dipaksa, oh itu tulisannya Paulus, tidak mungkin. Dari segi cara menulis saja kita sudah curiga, bukan tulisannya Paulus. Dari substansinya pun kita sudah curiga. Paulus nggak pernah menjadikan Yesus Allah. Lihat kemarin yang sudah kita nukil. Ibrani 8:6 itu. Bagi mereka memang banyak Allah. Bagi kita, kata Paulus, hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi yang menjadi Allah itu yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Yesus menjadi apa? Menjadi Tuhan. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kapingnya beda-beda. Cuman kalau di sini baru ngaji dia bingung apa Allah apa Tuhan. Ya sudah, sakarepmu. Kalau mau ngaji ikuti sejak awal, gitu aja. Masa aku mau nyuapin kamu terus? Ya, tidak mungkin. Dan kemarin kita nukil lagi bahwa Yesus itu adalah pengantara antara Allah manusia. Allahnya itu satu, tunggal, pengantaranya itu juga tunggal. Jadi Yesus itu pengantara dan dia tunggal. Allahnya tunggal. Bagaimana Yesus mau dinyatakan sebagai Allah di kitab Ibrani? Berarti sudah jelas Ibrani itu bukan tulisannya Paulus. Siapa yang menulis? Silakan cari sendiri. Makanya gue bilang, ada baiknya memang, ya ini hanya advice saja ya, keputusan tetap di saudara kita, karena ini kitab suci mereka, adakan konsili ulang, di kanon ulang, Ibrani ini apakah layak masuk, apa enggak, gitu. Karena enggak jelas siapa yang nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Gue pelajari ini ayat itu sejak tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006 lah. Atau paling lama 2007 lah ya. Gue udah lupa pastinya. Ya. Waktu itu ada diskusi antara Kristen Tauhid dan Kristen Tritunggal. Di mana akhirnya di diskusi itu moderatornya nggak mampu menguasai audien, kacau diskusinya. Bangku-bangku itu pada berserakan. Ya jelas saja Kristen Tauhid nggak berani berkutik karena kalah jumlah. Akhirnya kita yang Islam membackup Kristen Tauhid. Karena dalam konsep teos kita ketemu. Jelas saja gue membackup Kristen Tauhid saat diskusi itu. Kalau jadi apa-apa gue ada bersama Kristen Tauhid. Karena suasana sudah kacau, moderator nggak bisa mengatasi keadaan. Bangku itu sudah, orang Jawa bilang diilo-ilokno Kristen Tauhid. Kami ya di belakang ini Islam ini sudah siap-siap. Tapi ya alhamdulillah akhirnya tidak terjadi pertengkaran yang itu merujuk kepada fisik ya. Cuman bagi gue itu sudah nggak pantas. Ya, nggak pantas dengan cara diskusi ya diskusi aja saling hormat, nggak ketemu ya sudah saling hormat juga. Ngapain harus cercaan segala macam tuh diarahkan ke Kristen Tauhid. Dia dalam jumlah nggak imbang karena audien yang datang tuh kebanyakan Kristen Tritunggal. Maka aku datang ya sama teman Islam itu ya kita sih tidak berharap ada apa-apa. Tapi kalau berharap ada apa-apa dan harus memihak, maka aku pasti memihak ke Kristen Tauhid. Makanya ya ketika ayat ini sering diajukan dengan newcomer dari Kristen atau dari siapa ya, aku senyum aja. Aku lihat. Kalau dia pertanyaan, ya aku jelaskan. Kalau dia pernyataan, ini loh Yesus itu Yesus, baca ini Ibrani 1 sampai 8. Ibrani 1 ayat 8 sampai 7 khususnya ayat 8. Kalau itu pernyataan, gue senyum aja. Paling nggak dalam hati gue, goblok lu. Tapi kalau dia tanya, gue jelasin. Kalau itu pertanyaan, itu pun harus dengan baik. Tapi kalau pernyataan, nggak gue anggap. Lu anak kemarin sore curu aja banyak lagu. Ya, karena ayat ini bermasalah.
Ini perlu duduk bareng dengan LAI. Kenapa kepunyaan itu bisa disulap menjadi ya, akhirnya mengubah makna. Karena jelas-jelas LAI mengatakan ini menukil dari ini. Itu fakta yang ada. Aku berbicara berdasarkan literasi. Kalau nggak terima, ya nggak terima sama yang bikin literasi ini, sama LAI sana. Itu loh ya. Makanya kemarin aku tunjukkan ulangan itu ya, aku tunjukkan juga kitabnya Markus. Begitu loh cara mengcopy yang benar ya. Seperti ini kan yang ayat ke-8 Mazmur sama Ibrani ayat ke-9 sama dia, nggak ada masalah mengkopinya. Persis. Ayat ke-7 yang pembukaannya yang ini bermasalah. Tapi setelah ini dia sama persis. Setelah ini sama persis yang aku tunjukkan tadi itu. Permasalahannya cuma di sini. Ketika tahtamu kepunyaan Allah, maka datanglah karakter yang itu tidak dibenarkan dalam dunia akademis, menyesatkan, mengubah kata, ya, menyulap kata, mengubah makna demi untuk mengalahkan Yesus. Maka tahtamu kepunyaan Allah menjadi tahtamu ya Allah. Kepunyaannya dihilangkan, digantikan ya. Selesai sudah. Kejahatannya telah dilakukan. Kalau orang nggak rajin baca, dia akan tertipu dan sulit memberikan tanggapan terhadap teman Tritunggal. Tapi bagi kita-kita yang sudah tahu dan sering baca, kita senyum aja. Paling goblok lu. Gitu aja. Oke, alhamdulillah sudah usai. Maka ini tamat ya tuh ya. Ini edisi tamat dan ini di langgarku sudah adzan, aku segera sholat asar berjamaah ya. Ini tamat. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Untuk yang Islam, untuk yang kafir Kristen juga. Ya begini keadaan kitab suci itu begini. Makanya kan gue sudah bilang, jangan samakan kitab suci dengan terjemahan. Ini levelnya terjemahan. Akhirnya seperti ini. Nggak bisa ini disandingkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada original teksnya. Ada terjemahannya. Kalau ini kan terjemahan doang. Itu loh. Dan gue bilang begini bukan gue ini menyerang. Enggak. Untuk apa gue menyerang elu? Nggak ada untungnya bagi gue. Gue hanya mengajak elu semua. Ayo kita diskusi pakai otak yang benar gitu loh. Bagaimanapun terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Makanya LAI itu merevisi karena levelnya terjemahan. Kalau kitab suci nggak boleh direvisi. Memangnya dia lebih hebat dari Allah? Lebih hebat dari YHWH? Orang itu qaul, ucapan firman dari yang maha segalanya kok mau direvisi-revisi. Gitu ya. Jadi juga teman-teman Islam nggak usah kaget kalau LAI selalu merevisi Alkitab. Karena yang direvisi itu terjemahannya. Kitab sucinya yang original kemana? Ya silakan cari. Gitu. Jadi nggak bisa disandingkan dengan Al-Quran. Maka lebih tekap ya hadis Yesus gitu loh. Hadis Yesus itu lebih tepat, lebih damai, mendamaikan. Kalau dia dibawa ke ruang-ruang diskusi aman, orang itu hadis kok. Ya, kan gue sudah bilang kemarin, mana yang komentar? Nggak ada yang komentar kan. Ketika Yesus itu mengabarkan Injil, itu pakai Injil yang mana? Memangnya pakai Injil yang dikanon sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini? Anakronisme, bos. Kalau nggak tahu apa itu anakronisme, belajar lagi. Diketawain loh dalam dunia kampus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang paling tua. Matius itu baru itu terjadi setelah 50 Masehi. Kalau Yesus itu go out tahun 30-an, 33 Masehi. Berarti ada selang 20 tahun. Nggak mungkin Yesus kemana-mana ke bait Allah bawa ini, yang dikanon ini. Nggak mungkin. Sekarang yang dibawa mana? Ya itu yang harus kita cari. Ya, ini kata-kata gue kan merangsang otak lu supaya lu mikir dong, gitu loh. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Kajian kita dan ini seri tamat ya, seri yang ke-12. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita. Setajam apapun ya pertentangan yang ada, kalau itu
dibicarakan dalam bingkai akademis itu tidak akan merusak persaudaraan di antara kita. Ya, jadi kita harus memberi hormat juga kepada saudara kita yang lain. Oke, walaupun diskusi ilmiahnya habis-habisan tidak ada masalah. Kan logika itu, pemikiran itu harus dipertengkarkan. Tetapi kita tetap aja bersaudara gitu. Ya. Selanjutnya semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan prima. Terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.